bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 92, waktu yang beranjak malam. Sejak Kauri dan Ririn pulang, Niken dan Rena serasa menjadi tamu spesial. Mereka sangat diperhatikan sekali. Sampai-sampai yang memesan makanan adalah si Nita, yang tak lain adik perempuannya Kenshin. Di balik tempat duduknya itu, kedua wanita tersebut sedang memperhatikan seorang cowok yang berdiri di dekat sebuah meja. Terlihat cowok itu tangannya memegang sesuatu. Rupanya itu sebuah ponsel lama yang kemarin mereka menilainya sebagai sesuatu yang begitu tak berharga. Kini, di balik jadulnya HP tersebut, seorang pemuda, anak dari orang kaya, terlihat masih memakainya. Lalu, sebuah nomor telepon yang tak diketahui namanya masuk di HP tersebut. Sang pemilik pun mengangkatnya karena tak menunjukkan sebuah nama. Ia pun bertanya, "Halo, dengan siapa ini ya?" Tak disangka, yang telepon tersebut bersuarakan seorang wanita. Kenshin pun sempat terkejut dibuatnya. Dalam hati ia bertanya, "Kok suara wanita ya? Siapa ini?" Tanpa memperkenalkan namanya, si penelpon itu langsung bicara, "Halo, mohon maaf mengganggu. Apa saya bisa bicara dengan Mbak Nita?" Mendengar tanya yang barusan, Kenshin merasa aneh. Oh, ini rupanya temannya Nita. Tapi kok telepon ke sini? Apa salah telepon atau gimana nih? Kenshin bertanya di hati. Kemudian ia melihat sekitarnya. Di ruang ini tak ada si Nita. Segera saja Kenshin menjawabnya. "Maaf sebelumnya, mau tanya, ini dari mana ya? Kalau saya ini adalah kakaknya. Apa ada perlu sesuatu nih? Nanti saya sampaikan ke Nita." Si penelpon pun bicara, "Oh gitu ya, mohon maaf ya mas. Ini dari restoran, mau tanya, apa adiknya baru saja memesan makanan dari restoran kami ya?" Si penelpon menyebut nama restorannya. Setelah mendengar itu, Kenshin jadi tahu kalau wanita yang telepon ini bukanlah teman adiknya, melainkan orang lain. Lalu, Kenshin melihat bungkus plastik makanan yang ada di meja, berlabel sama dengan yang disebut barusan. Kenshin pun bilang, "Iya benar mbak, ada seperti yang tersebut. Emangnya ada apa nih?" Si penelpon itu berkata, "Maaf ya mas, tadi Mbak Nita memberikan nomor ini saat pesan dari restoran kami. Jadinya saya telepon ke sini. Mohon maaf ya mas. Saya mau tanya apa makanannya sudah dibuka ya?" Si penelpon terlihat bicaranya rada mengeja, terdengar seperti orang yang lagi nervous. Karena Kenshin melihat apa yang baru disebut itu. Lantas, ia menjawab, "Belum mbak." Langsung saja penelpon itu menyahutnya. "Oh belum ya, syukurlah kalau gitu. Saya mohon maaf ya mas. Maaf ya, ini karena ada kesalahan. Kan restoran kami baru saja buka. Jadinya, masih ada hal yang terlewatkan, hingga terjadi hal yang tak diinginkan. Misalnya, pegawai baru kami tadi." Mendengar itu, Kenshin jadi bertanya sendiri, "Ada apa ya ini? Kok tiba-tiba ada kabar kayak gini? Terus hubungannya apa dengan Nita ya?" Kenshin menjadi khawatir. Si penelpon sih bicara pakai curhat, kagak langsung to the point aja. Kan yang dengerin jadi merasa was-was gitu. Sebelum Kenshin bertanya, penelpon itu melanjutkan bicaranya, "Maaf ya mas jika ini kurang berkenan. Untuk pesanan tadi, tolong jangan dibuka dulu ya. Ntar kami ganti semua, tanpa biaya apapun." "Itu loh mas masalahnya, di dalam makanan itu, ada sendok dan garpu, yang turut termasak di dalamnya." Waduh, gawat nih. Jika sendok pun bisa dimasak bareng makanan, apa kagak bahaya gitu? Oh makanya sang penelpon tersebut jadi resah-resah nih. Galau bercampur asa, khawatir nanti makan korban. Apalagi, ini usaha restorannya yang pertama kali. Pasti nanti dapat masalah. Disebutkan, hidangan itu adalah sebuah roti panggang, yang berisi daging. Mendengar info tersebut, Kenshin melihat ke arah Niken dan Rena. Dirinya memperhatikan kedua cewek itu, yang belum membuka kotak pembungkusnya. Lalu, lagi-lagi, si penelpon tersebut meminta maaf, sambil ia berucap, "Terima kasih ya mas, atas pengertiannya. Oh iya maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya, si Rena Larazati, owner restoran ini."
Ketika mendengarnya, Kenshin jadi terdiam, seakan ia tak percaya, nama yang sama ada di sini. Lalu, untuk kesekian kalinya, Kenshin melihat lagi ke tempatnya Rena dan Niken, yang duduk di meja panjang. Ia memperhatikan kedua wanita tersebut. Si Rena semakin merasa jika Kenshin sedang melihatnya, namun, ia mencoba tak memperhatikan. Biasa gitu, seorang perempuan yang pandai menyembunyikan perasaan. Begitupun dengan Niken, ia juga rada-rada gimana nih. Sedikit melirik, sedikit melihat, Niken pun tahu jika Kenshin sedari tadi melihat ke arah dirinya. Waduh kok mereka jadi baper gini ya? Karena Kenshin belum menjawab, si penelpon tersebut menyapa, "Halo, apa ini masih tersambung ke masnya ya?" Mendengar tanya tersebut, Kenshin pun bicara. Secara spontan ia berucap, "Iya Ran, aku masih di sini. Sabar apa gitu?" Ketika mendapat jawaban, tiba-tiba, si penelpon jadi terhenyak. Ia terbawa ke suatu masa yang tak ia ingat lagi. Sepertinya, ia merasa pernah mendengar nama panggilannya di masa lalu disebut kembali. Namun, kapan, di mana, dan oleh siapa, ia masih tak bisa mengingatnya. Kenshin sendiri, ia tak sadar dengan apa yang dikatakannya. Sama halnya, si penelpon tersebut. Ia tak bertanya, ia juga tak curiga, apalagi sekedar ingin tahu siapa nama orang yang bicara dengan dirinya saat ini. Akhirnya, percakapan itu pun berakhir. Bintang di langit sudah terlihat terangnya. Niken dan Rena masih ada di tempatnya. Kenshin pun menghampirinya. Lalu, dia bercerita ke mamanya tentang hal yang baru saja ia dengar. Mamanya pun mengerti. Lalu, dengan pelan dan lemah lembut, beliau memberitahukannya pada kedua wanita yang ada di depannya. Tak disangka, Niken dan Rena malah menyambutnya dengan tertawa kecil, sedikit tersenyum. Lalu, si Rena pun bilang, "Ini tidak mengapa kok Ma. Anggap aja sendok dan garpu adalah bonusnya. Jadi Rena makan aja, kan sayang kalau dibuang." Waduh, tumben nih. Si Rena berubah sikap, jadi sabar banget ya dia. Terlebih, Rena kok panggil mama nih? Apa kagak sengaja? Atau, ada hal lain ya? Niken segera membuka kotak itu. Begitupun dengan si Rena, ia mengiris roti tersebut, tepat berada di sebelah tengahnya. Setelah terbuka, ternyata, benar adanya, sebuah sendok dan garpu, tertanam di dalamnya. Ikut menyatu bersama roti tersebut. Melihat hal yang demikian, mereka pun tersenyum. Kenshin sampai lupa dengan pesan sebelumnya. Di lain tempat, di sebuah restoran, beberapa orang, termasuk pemiliknya, sedang sibuk mempersiapkan. Mereka memasak hal yang spesial, hal yang belum ada sebelumnya. Lalu, beberapa menit kemudian, jadilah masakan itu, seperti apa yang diharapkan. Tak lupa, sebuah ungkapan telah disematkan. Ungkapan itu terbentuk ke dalam hiasan roti. Terlihat sebuah tulisan ada di atasnya. Lalu, terbacalah sebuah kalimat